Kualitas udara di Jakarta masih saja di kategori tidak sehat dan penyakit akibat polusi udara seperti ISPA ternyata menjadi salah satu penyakit yang membebani BPJS Kesehatan. Liputan khusus kami kali ini menyoroti soal otak-atik menekan polusi udara di Jakarta. Muhammad Faris, bocah berusia 1 tahun ini sudah hampir 1 minggu dirawat di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Penyebabnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Faris hanya salah satu sampel warga ibu kota yang terserang ISPA akibat kondisi udara yang kotor. Masih banyak warga yang turut merasakan dampak buruk dari polusi udara di Jakarta, baik itu ISPA, pneumonia, atau gangguan pernapasan lainnya. Praktisi kesehatan menyebut polusi udara punya dampak jangka pendek dan jangka panjang. Efek dari polusi udara ini ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek atau akut bisa ISPA, pneumonia, ataupun bisa juga asma, serangan asma akut, alergi pada kulit, ya seperti itu. Sedangkan jangka panjangnya bisa penyakit metabolik seperti hipertensi, lalu juga kencing manis, lalu juga serangan jantung, kanker ya, dan juga tentunya penyakit paru obstruktif kronis atau sesak nafas yang kronis dan juga asma. Makin buruknya kualitas udara di Jakarta juga berdampak pada biaya pengobatan penyakit pernapasan yang disebabkan polusi udara. Menko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemerintah mengeluarkan biaya triliunan rupiah untuk biaya pengobatan akibat polusi udara. Belum lagi uang yang dikeluarkan warga untuk berobat secara pribadi. Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan menyatakan penyakit pernapasan masuk ke dalam 10 besar biaya pengobatan tertinggi, baik untuk biaya rawat inap maupun rawat jalan. 2,8 juta kasus penyakit pernapasan termasuk yang disebabkan polusi udara. Total biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan terdiri dari 431 miliar rupiah untuk rawat jalan dan 13,3 triliun rupiah untuk rawat inap. Angka pengidap ISPA secara nasional juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2023. Ada 3,5 juta orang yang mengidap ISPA di tahun 2023. Angka ini pun naik 10% dibanding tahun 2022. ISPA akibat kualitas udara buruk menjadi mayoritas penyebabnya. Polusi di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Jakarta, tapi pemerintah pusat juga sangat berperan dalam menangani polusi di Jakarta. Pemprov Jakarta mengakui tidak bisa bekerja sendiri menangani udara kotor di Jakarta. Polusi di Jakarta tidak bisa Pemda DKI sendiri yang menyelesaikan. Pemda DKI melalui Transjakarta sudah menambah unit berbasis baterai listrik. Begitu juga kita mengambil kebijakan semua kendaraan Pemda ramah lingkungan. Namun ini harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan terkait dengan hilir mudiknya kendaraan lain dari luar dan masuk ke Jakarta perlu kebijakan pemerintah pusat. Oke, cukup, terima kasih. Pemerintah terus mencoba menangani polusi udara di Jakarta dan sekitarnya dengan berbagai cara. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkap rencana pemerintah akan menutup PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Ini dilakukan demi kualitas udara di Jakarta lebih baik. Menurut Luhut, penutupan PLTU yang menggunakan bahan batu bara ini bisa memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Dengan usia beroperasi lebih dari 40 tahun, PLTU Suralaya yang berbasis batu bara dinilai sudah uzur dan menghasilkan polusi terlampau pekat yang terbawa hingga ke Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, dampak buruk dari PLTU Suralaya juga dirasakan warga di sekitar lokasi berdirinya PLTU yang banyak terserang penyakit pernapasan. Menutup PLTU Suralaya tak hanya membantu kualitas udara Jakarta jadi lebih baik, tapi juga warga di sekitar PLTU Suralaya. Harapannya, dengan ditutupnya PLTU Suralaya, indeks kualitas udara Jakarta bisa turun di bawah level 100. Kedepan, pemerintah akan menggunakan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan.
Baik pemerintah pusat maupun Pemprov Jakarta tidak bisa bekerja sendiri mengatasi polusi udara. Perbaikan kualitas udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Karena itu, perlu upaya bersama memperbaiki kualitas udara agar menjadi lebih sehat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.